luas bangunan dikali biaya konstruksi per meter persegi gitu. Jadi pendekatan perhitungan cost-nya ini masih sifatnya empiris ya. Jadi kita masih pakai ya kurang lebihnya per meter persegi berapa sih untuk kategori bangunan dengan kelas tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses perencanaan arsitektur di tahap konseptual. Tahap konseptual itu adalah fase awal di dalam perencanaan arsitektur, di mana benar-benar dari lahan, gambar lahan yang masih kosong, kemudian ada brief dari pemberi tugas atau klien atau owner, kemudian disitulah arsitek membuat perencanaan dan perancangan awal. Kadang dari pemilik bisa jadi belum ada brief yang spesifik. Mungkin di suatu lahan dari pemilik mengatakan saya ingin membangun sesuatu di sini, saya ingin membangun properti di sini, tapi fungsinya apa, spesifikasinya seperti apa, itu dari pemilik belum tahu. Nah, kalau dari arsitek bisa share pengalamannya dalam mengerjakan proyek-proyek serupa dengan karakteristik yang serupa, atau mungkin dari pengalamannya mengerjakan di lahan lain yang mungkin bisa menjadi studi kasus serupa untuk lahan tersebut dan dibagikan pengalamannya tersebut kepada pemilik sehingga akhirnya bisa dirumuskan apa sih fungsi yang mau dibangun di situ. Tapi ini sifatnya istilahnya kajian tidak resmi ya, jadi atau informasi yang sekedar ya sharing pengalaman saja. Kalau diperlukan kajian yang lebih terukur, lebih pasti, lebih baku dan bahkan cenderung official ya, kita bisa katakan itu, kita memerlukan kerjasama dengan teman-teman yang membuat kajian highest best use dan feasibility study. Jadi kalau highest best use itu lebih dianalisa sebelas di suatu lahan itu apa sih yang cocok, grade bangunannya apa dan lain sebagainya. Kalau dia kantor itu dia grade apa, kalau dia hotel itu dia bintang berapa, fasilitasnya apa saja, kalau di apartemen itu luas unitnya berapa dan lain sebagainya. Kalau feasibility study lebih erat kaitannya dengan aspek finansial, income atau revenue versus cost, berapa return of investment-nya atau ROI-nya dan lain sebagainya gitu. Tapi itu nanti kita akan bisa bahas mengenai highest best use dan feasibility study di lain kesempatan, dan mudah-mudahan saya bisa mengajak juga rekan-rekan saya yang memang expert di bidang tersebut. Nah, sekarang kita fokus dulu di sisi arsitekturnya. Nah, ada juga pemilik yang sudah tahu ingin membangun hotel misalnya, tapi mungkin dirasa ya di situ cocok dibangun hotel, tapi hotelnya persis yang bintang berapa, luasan kamarnya berapa, jumlahnya berapa, fasilitasnya apa saja, itu dari pemilik belum tahu. Nah, ini juga kurang lebih mirip, bisa jadi dari arsitek memberikan masukan, atau bisa juga dilakukan kajian yang lebih fix, lebih terukur dalam bentuk highest best use atau HBU dan FS tadi. Nah, conceptual design sendiri lebih dapat diartikan desain secara kasar, lebih bagaimana denah yang bisa dibuat pada lahan tersebut secara kasar saja. Jadi mungkin beberapa area seperti area service, area ruang mechanical, electrical, plumbing, ruang-ruang utilitas ya, dan seperti toilet itu tidak terlalu didetailkan. Jadi kita siapkan istilahnya kotakan kosong saja, tapi dari pengalaman arsitek, kotakan tersebut
kurang lebihnya sudah bisa merepresentasikan besaran area tersebut untuk fungsi yang perlu diakomodir atau orang atau kapasitas yang perlu diakomodir. Jadi tidak didetailkan layoutnya, tetapi ya kurang lebihnya areanya sudah cukup. Sehingga nanti di fase berikutnya, ketika itu sudah mau dikembangkan lagi denahnya, kotakan tersebut baru dibuat layout di dalamnya, dan perubahannya ya pasti ada perubahan atau pembesaran, pengecilan, tetapi karena area tersebut sudah dibuat berdasarkan pengalaman proyek serupa, sehingga ya perbedaannya bisa diminimalisir gitu. Jadi untuk area-area seperti toilet, ruang utilitas, servis dan lain sebagainya itu cukup dibuat kotakan seperti itu, karena esensi dari conceptual design adalah lebih dari sisi general layout dan juga aspek bisnis. Jadi dari pemilik biasanya ingin melihat berapa income atau revenue yang bisa didapatkan dari layout tersebut atau dari lahan tersebut. Jadi misalnya dia office, ya bisa ketahuan berapa besaran office space-nya secara net setelah dikurangi koridor, lobby, lift dan lain sebagainya. Kalau dia hotel ya ketahuan berapa kamarnya. Kalau dia apartemen ya kelihatan juga berapa unit, luasannya berapa, hitungan semi gross unitnya berapa, versus cost. Nah, cost tahunya dari mana? Ya dari luas bangunan dikali biaya konstruksi per meter persegi gitu. Jadi pendekatan perhitungan cost-nya ini masih sifatnya empiris ya. Jadi kita masih pakai ya kurang lebihnya per meter persegi berapa sih untuk kategori bangunan dengan kelas tersebut gitu. Jadi karena sudah ada layoutnya, ketahuan yang bisa dijual berapa luas, berapa meter persegi, berapa unit, versus luas bangunannya dikali berapa rupiah per meter persegi, didapatkanlah perhitungan bisnis di situ. Dan disitulah pemilik bisa melihat apakah lahan ini memang bisa diolah menjadi sesuatu yang profitable, apakah layout ini sudah cukup efisien, sudah cukup profitable untuk dikembangkan lebih lanjut. Dari situlah bisa dianalisa berbagai hal. Nah, kadang di awal-awal tahap konseptual itu kita bisa juga buat proses visioning. Jadi visioning itu adalah ketika tadi fungsi bangunan yang mau dibuat itu sudah diketahui, itu kita coba ya sesuai namanya visioning, kita memvisikan apa sih di bayangan kepala kita tentang bangunan yang mau dibuat tersebut, dan apakah yang dibayangkan oleh si arsitek itu sama dengan yang dibayangkan oleh pemilik. Dan dari bayangan masing-masing itu bisa terjadi suatu diskusi dan tukar pikiran untuk akhirnya didapatkan satu hasil yang terbaik. Jadi karena di sini adalah mengutarakan visi, sehingga biasanya lebih banyak digunakan referensi, studi kasus, studi banding, contoh-contoh. Kalau di tempat lain ada yang seperti ini, tempat lain lagi ada yang seperti itu, plus minusnya masing-masing seperti apa. Oh, dari sisi komersial, dari sisi desain, lokasi dan lain sebagainya. Jadi lebih untuk bahan kajian. Setelah kira-kira beberapa ronde diskusi, dari situ hasil visioning itu akan bisa juga menjadi panduan dalam merancang bangunan tersebut gitu. Sehingga ya jangan sampai misalnya area yang didesain terlalu besar, terlalu mewah, atau terlalu kecil, terlalu sederhana. Jadi visioning itu membantu menjembatani proses tersebut gitu, karena kan ini juga bisa membantu untuk mengefisienkan daripada kita sudah berbicara terlalu teknis ya, sudah keluar denah, sudah keluar desain fasad eksterior tampaknya seperti apa, tapi ternyata hal tersebut
tidak sesuai dengan bayangan salah satu stakeholder di proyek tersebut. Nah, itu kan ada waktu dan proses dan tenaga yang terbuang gitu. Jadi biasanya proses visioning ini membantu untuk men-speed up proses tersebut. Untuk proses konseptual design, biasanya output yang dihasilkan itu antara lain gambar denah bangunan, ya tentunya untuk beberapa area masih digambarkan secara kasar seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian potongan bangunan, jadi untuk menunjukkan elevasi dan ketinggian lantai untuk setiap lantai pada bangunan tersebut, dan apabila ada misalnya void dan lain sebagainya itu juga terlihat di potongan tersebut. Dan denah dan potongan ini biasanya diberi warna untuk lebih mudah dikomunikasikan dengan pemilik yang bisa jadi adalah orang awam. Jadi kalau melihat gambar hitam putih terlalu teknis itu mungkin agak membingungkan bagi mereka. Jadi biasanya kita buat dalam format yang mudah untuk dipahami dengan format yang sederhana, tapi tetap terlihat informasi-informasi seperti dimensi, as kolom itu tetap terlihat. Nah, warna-warna itu biasanya kita buat dalam beberapa kelompok warna ya. Jadi itu mengindikasikan area sirkulasi atau area umum. Kemudian ada juga area sellable. Kemudian ada lagi warna lain lagi untuk menunjukkan area service. Ada lagi warna untuk area core ya, seperti lift, ruang MA gitu. Jadi kita berikan beberapa warna itu untuk menjelaskan. Biasanya kalau saya membuat itu, kalau untuk area sirkulasi umum tuh misalnya kuning muda, untuk area sellable kuning, service tuh oranye, yang core tuh abu-abu. Nah, kemudian berikutnya adalah gambar eksterior bangunan dan beberapa juga image-image beberapa ruang pada bangunan tersebut yang memang diunggulkan pada desainnya. Jadi ini lebih untuk menunjukkan ya seperti apa sih impresi perspektif secara 3 dimensinya dari gagasan yang dibuat oleh arsitek. Nah, selain itu juga dibantu dengan beberapa image-image referensi untuk membantu menginformasikan beberapa area-area, ruang-ruang atau sudut-sudut pada bangunan yang perlu dijelaskan juga. Karena biasanya konseptualnya memang belum membahas secara detail setiap desain setiap area, tetapi image-image referensi itu membantu untuk memberikan gambaran seperti apa sih secara umum bangunan yang ingin dibuat atau yang dirancang tersebut. Dan satu hal yang juga penting sebagai output di tahap desain konseptual ini adalah tabulasi luas bangunan. Jadi di tabulasi luas itu akan terlihat setiap luas setiap ruangan pada setiap lantai. Kemudian dari situ bisa dianalisa total luas dari area yang sellable, area non sellable, kemudian total luasannya berapa, dan di situ bisa dilihat efisiensi bangunan tersebut, dan kemudian rekapitulasi area sellable ataupun jumlah unit pada bangunan tersebut. Dan pada bangunan yang berada di daerah atau kota yang memiliki peraturan intensitas bangunan, itu kita tambahkan juga ada tabel perhitungan intensitas bangunan. Jadi kelihatan KDB, KLB, KDH, KTB antara yang disyaratkan oleh peraturan daerah setempat dengan yang dirancang gitu. Jadi kelihatan bahwa memang desain itu applicable dalam konteks peraturan bangunan. Dan
misalnya dari pemilik ingin melakukan misalnya penambahan atau pengajuan penambahan KLB, dari situ bisa juga dianalisa lebih lanjut. Nah, materi conceptual design ini biasanya dapat juga digunakan oleh pemilik untuk beberapa hal, misalnya untuk kajian internal mereka secara bisnis ya, melihat bahwa proyek maupun layout tersebut efisien atau profitable atau tidak. Kemudian berikutnya untuk mengkaji apakah diperlukan adanya penambahan KLB misalnya, dan kadang juga ada pemilik yang memerlukan materi konseptual desain ini untuk sebagai bahan pengajuan kepada Pemda setempat dalam rangka mengajukan penambahan KLB atau elemen-elemen lainnya dalam peraturan bangunan di daerah setempat. Kemudian ada juga pemilik yang memerlukan materi konseptual desain ini untuk misalnya pengajuan kredit ke bank gitu, karena biasanya dari bank juga ingin tahu gitu ya, dari bank Pemda itu ingin tahu seperti apa sih bangunan yang mau dirancang ini sehingga pemilik itu mau mengajukan ya kredit yaitu senilai sekian gitu. Jadi materi-materi ini seringkali bisa dipakai dalam berbagai konteks yang sifatnya non teknis oleh pemilik. Nah, saya rasa cukup pembahasan mengenai conceptual design kali ini. Berikutnya kita akan membahas tahap selanjutnya, yaitu tahap schematic design di episode berikutnya.